Kembali lagi bersama saya Paskali Siswari di Kompas Bisnis Saudara. Jadi pandemi dan para kaum rebahan tahun ini menggenjot kinerja Netflix. Generasi-generasi butuh hiburan nih yang karena stres kebanyakan WFH dan juga ngurus anak sekolah di rumah akhirnya terpuaskan karena kehadiran Netflix dan juga teman-temannya. Mau nonton serial barat ada, drama Korea ada, sampai kartun anak-anak juga ada di istilahnya video on demand yang seperti Netflix ini. Keduanya akhirnya jadi sebuah simbiosis mutualisme. Masyarakat dapat hiburan, Netflix dan juga video on demand yang ada di Indonesia ini dapat cuan. Tapi sekali lagi bukan hanya Netflix yang hanya dapat cuan. Platform video on demand sejenis Netflix juga ketiban rejeki saudara dengan adanya peningkatan penonton selama pandemi ini. Hari ini akan kami bahas masa depan film digital. Jadi yang pertama kami akan memperlihatkan data ini adalah kinerja teranyar dari Netflix yang baru saja mengumumkan kinerja mereka. Kalau Anda lihat dari pelanggan barunya di kuartal 4 ini mencapai 8,5 juta orang. Memang turun kalau dibandingkan dari kuartal 2 ke kuartal 3 ini turunnya cukup tajam ya dari 10,9 menjadi 2,2 juta orang. Jadi kalau di total sepanjang 2020 Netflix mencapai total pelanggannya adalah 203,7 juta orang. Ini dari seluruh dunia. Total penambahan di 2020 kalau kita total semuanya ini mencapai 37 juta orang dari seluruh dunia. Naik 22% jika dibanding penambahan pengguna Netflix di tahun 2019. Lalu pertanyaannya kok bisa sih dari kuartal 3 2,2 melesat ke 8,1? Ini karena faktor Netflix di kuartal 4 ini merilis banyak sekali serial-serial baru. Seperti ada The Queen's Gambit, ini juga jadi salah satu serial yang paling banyak penontonnya di Netflix. Akhirnya keberhasilan menggait penonton 37 juta orang ini juga membuat pendapatan Netflix meningkat dari 2019 5,47 miliar dolar menjadi 6,64 miliar dolar di tahun 2020. Bahkan Netflix tahun ini yakin banget mereka nggak butuh dana eksternal lagi karena sudah mencapai titik break even point. Nah, industri film digital ini mulai dilirik saudara. Juga diprediksi kalau masa depannya bisnis hiburan ini ada di sini. Bahkan nggak hanya Netflix, Disney aja sekarang mencuil kue cuan dari industri ini saudara dengan merilis Disney Plus Hotstar. Di Indonesia bahkan Disney Plus Hotstar ini menyalip pengguna dari Netflix. Padahal Disney ini baru 6 bulan di Indonesia. Tapi penggunanya langsung melesat melebihi dari pengguna Netflix. Ini Anda lihat dari pengguna global ada penambahan dari 1,49 di tahun kemarin. Proyeksi di 2025 mencapai 1,985 miliar. Berarti ada 20% warga dunia yang saat ini jumlahnya 7,8 miliar orang menonton film secara digital. Sementara kalau di Indonesia jumlahnya juga diprediksi akan semakin meningkat. Terlebih dengan jumlah pengguna internet yang diprediksi juga akan terus naik. Tadi saya sudah sampaikan Disney Hotstar Plus nih yang baru masuk ke Indonesia melesat penduduknya atau penggunanya. Dia menduduki posisi pertama untuk jumlah penonton di Indonesia yang berlangganan Disney Plus Hotstar. Disusul Viu, nah ini emak-emak drakor nih Viu. Lalu Video dan yang terakhir baru Netflix. Jadi ternyata Netflix di Indonesia ada di nomor bontot. Nah, cemerlangnya industri film digital juga sebenarnya sudah terlihat sejak 3 tahun lalu. Kalau Anda lihat dari film yang ada di bioskop ini yang warna kuning grafiknya dibandingkan dengan film digital dengan grafik warna kuning ini disalip saudara sejak tahun 2019. Jadi jumlahnya ini melesat banget dari 2018 ke 2019 film digital pendapatannya sangat meningkat. Sementara untuk film bioskop naik tapi memang cenderung stagnan. Bahkan akhirnya disalip nih sama film digital angka pertumbuhan pendapatannya. Ditambah lagi 2020 bioskop tutup. Lalu juga ketika bioskop sudah dibuka ternyata nggak banyak juga orang yang berani nonton di bioskop. Kalau tadi saya lihat data dari IMDb dan juga Omdia, industri film secara global pada tahun 2020 ini kehilangan pendapatan besar sekali 32 miliar dolar Amerika Serikat. Berarti itu turunnya saudara hampir
70% kalau dibandingkan pada 2019.